Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita bersama Gereja Sejagat merayakan Kamis Putih, Pesta Perjamuan Tuhan Yesus terakhir kalinya bersama dengan para murid. Dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita mau merenungkan satu hal, bahwa menjadi rendah hati itu ternyata tidak mudah. Kerendahan hati membutuhkan kemampuan untuk menaklukkan egoisme yang sungguh meluap dalam diri kita. Maka untuk sampai pada kerendahan hati perlu satu perjuangan. Kita seperti seorang pahlawan diri yang senantiasa berjuang untuk memenangkan egoisme, sehingga tidak terpasung secara enteng dalam kerangkeng egoisme itu. Kalau kita terpasung di dalam egoisme ingat diri itu, maka yang terjadi adalah kita akan dikuasai dan kita akan diwarnai oleh hasrat untuk terus menjadikan diri kita sebagai pusat. Maka kita kehilangan rasa cinta yang bisa terarah keluar. Kita hanya berkutat sekitar diri sendiri, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sulit untuk berpihak pada mereka yang susah, yang tidak berdaya, yang malang dalam hidup mereka. Yesus adalah seorang nabi muda yang berbeda dengan para rabi Yahudi lainnya. Kalau para rabi Yahudi mengajar dengan menekankan pendekatan hukum, legalisme yang menakutkan dan terkesan ada unsur penghukuman itu sangat kuat, Yesus justru tampil beda. Dia mengajar dengan pendekatan manusiawi yang membuat orang merasa damai, sukacita, dan karena itu orang tertarik datang kepada Yesus. Yesus punya cinta yang tulus. Dia melakukan segala sesuatu karena dorongan cinta. Cinta yang ingin menggapai manusia yang jatuh, yang tersesat, yang tidak diperhatikan. Cinta Yesus adalah cinta yang membebaskan dan menyelamatkan. Ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya, Dia tetap menampakkan sikap ilahinya yang penuh cinta dan kerendahan hati. Yesus ingin menekankan sikap pelayanan penuh cinta kepada para muridnya. Melalui cara ini pun Yesus ingin meletakkan satu peradaban yang berbasiskan semangat cinta kasih, yang kelak menjadi tanda khas bagi para pengikutnya. Dan sejauh ini orang selalu mengatakan bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran cinta yang melahirkan agama cinta. Yesus menunjukkan sikap ini secara simbolik dengan membasuh kaki para muridnya. Membungkuk untuk membasuh kaki seseorang itu hanya mungkin
dilakukan oleh orang yang sungguh tulus dan rendah hati. Dan Yesus sanggup melakukan ini. Dalam perjamuan terakhir, Yesus meninggalkan kepada kita warisan atau peradaban baru kepada kita semua, yakni Ekaristi Kudus dan juga sakramen imamat. Dua kekuatan sakramen yang sungguh khas dalam gereja Katolik. Dua sakramen yang dipadukan menjadi satu dan menjadikan gereja Katolik tetap bertahan sampai hari ini. Ekaristi Kudus yang adalah puncak dari seluruh iman kita, jantung kehidupan iman Katolik kita. Selanjutnya, sakramen imamat. Bagaimana para imam dipilih, dikuduskan untuk Tuhan, sehingga mereka dapat mempersembahkan Ekaristi Kudus setiap hari untuk berbagai kepentingan. Ekaristi Kudus dan sakramen imamat dibalut dalam dua kekuatan semangat dasar, yakni pelayanan dan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita menjadi para pelayan yang rendah hati, yang juga bisa keluar dari diri kita, pergi menjangkau banyak jiwa lain yang hari-hari ini membutuhkan uluran tangan kasih kita. Semoga seluruh hidup kita sebagai satu perjamuan Ekaristi yang hidup, satu perjamuan di mana setiap orang merasa diterima, merasa diorangkan, merasa tersapa, dan dia dikasihi. Orang bisa tumbuh, orang bisa berubah dalam hidupnya kalau dia disapa, dia diorangkan, dia dikasihi. Yesus sudah melakukan hal itu bagi kita, maka mari kita siap menjadi manusia Ekaristi yang hidup dimanapun kita berada. Dan semoga kita tetap mendoakan para imam yang adalah alter Kristus, supaya mereka tetap dikuduskan untuk terus mempersembahkan Ekaristi Kudus yang membawa seluruh umat kepada kekudusan dan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.